Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pembelajaran matematika. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya tetap keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan hari ini kita akan membahas materi tentang skala. Materi ini adalah materi terakhir pada bab perbandingan dan skala. Sebelum kita masuk pada materi skala, perlu kita tahu bahwa banyak dalam kehidupan sehari-hari tentang penggunaan skala. Ada kalanya pada materi lain, materi skala ini juga dipakai. Contoh penggunaan skala dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, pada saat kita membuat denah rumah atau menggambarkan denah rumah. Tentunya kita tidak mungkin menggambarkan denah rumah itu sama persis dengan ukuran yang ada pada rumah kita. Jadi di sini adalah contoh penggunaan skala pada denah rumah. Atau pada masalah yang lain, skala ini juga dipakai dalam pembuatan gambar peta. Misalkan kita mau membuat peta Laut Jawa, peta Pulau Jawa. Kita tidak mungkin menggambarkan sama persis dengan kenyataan. Jadi gambar kita perkecil, kemudian kita tentukan skalanya berapa. Misalkan di sini skala tertulis 1:100. Membacanya adalah 1:100. Artinya apa? Setiap 1 cm pada gambar ini itu mewakili 100 cm pada ukuran sebenarnya. Sehingga apabila kita mau menggambarkan denah rumah dengan ukuran 100 cm, maka cukup pada gambar kita gambarkan sepanjang 1 cm. Begitu juga penggunaan skala pada pembuatan peta Pulau Jawa. Di sini tertuliskan 1:1.750.000. Artinya apa? Setiap 1 cm pada gambar ini mewakili ukuran sebenarnya sepanjang 1.750.000. Jadi ini adalah sebagian dari contoh-contoh penggunaan skala dalam kehidupan sehari-hari. Oke, lebih lanjut kita bahas kupas tuntas bagaimana skala itu. Skala adalah perbandingan, di mana skala adalah perbandingan JP dibanding dengan JS. Mana JP adalah jarak pada peta, JS adalah jarak sebenarnya. Ada hal-hal yang harus kalian ingat pada materi skala ini. Yang pertama, penulisan skala itu selalu tertuliskan 1 di depan seperti ini. Jadi dibaca 1 banding berapa. Jadi di sini harus 1. Apabila belum 1, maka kalian harus memperkecil sampai diperoleh bilangan yang depan ini adalah 1. Itu penulisan skala. 1 dibanding berapa. Hal yang kedua harus kalian ingat bahwa satuan skala itu sentimeter. Sehingga apabila kita mau menghitung berapa skala perbandingan JP dengan JS, maka satuan JP harus dirubah dulu menjadi senti, satuan JS juga harus dirubah menjadi senti. Sehingga nanti ketemu satuan skala itu sentimeter.
Oke. Kemudian ada jarak pada peta dan ada jarak sebenarnya, ada tiga seperti ini. Untuk jarak pada peta ini satuannya biasanya senti. Untuk jarak sebenarnya biasanya pada soal itu ada kalanya sudah tertuliskan satuan senti, ada kalanya tertuliskan satuan meter, kilometer, atau yang lainnya. Oke, lebih jauh mari kita simak contoh-contoh dari skala. Contoh yang pertama, diketahui jarak dua kota pada peta adalah 6 cm, sedangkan jarak sebenarnya adalah 18 km. Tentukan skala peta tersebut. Oke, jawab. Dari soal di atas diketahui bahwa JP, jarak pada peta itu adalah 6 cm. Satuannya sudah senti karena yang ditanyakan adalah skala. Skala satuannya senti. Jarak pada peta satuannya sudah senti. Kemudian yang diketahui berikutnya adalah JS, jarak sebenarnya. Di sini masih tertulis satuannya belum senti. Padahal kalau kita mau menghitung skala maka satuannya semua harus senti dulu. Di sini tertuliskan 18 km. Dan kita tahu bahwa setiap 1 km itu sama dengan 100.000 cm. Sehingga 18 km kalau kita rubah menjadi senti itu diperoleh 1.800.000 cm. Apabila JP satuannya sudah senti, JS satuannya sudah senti, ingat skala itu perbandingan antara JP dengan JS. Sehingga setelah itu kita hitung skala sama dengan 6 banding 1.800.000. Karena skala tadi harus tertuliskan 1 untuk yang atas, membilangnya yang atas harus 1, maka ini kita perkecil, kita bagi 6. Sehingga skalanya ketemu 1 banding 300.000. Oke. Penulisan seperti ini tidak biasa pada skala. Sebenarnya boleh-boleh saja kita menuliskan bentuk seperti pecahan seperti ini. Namun tidak lazim atau tidak biasa kita menuliskan skala dalam bentuk seperti ini. Sehingga skala dari peta tersebut adalah 1 banding 300.000 cm. Artinya apa? Setiap 1 cm pada peta mewakili 300.000 cm pada jarak sebenarnya atau sesungguhnya. Contoh yang kedua, sebuah peta mempunyai skala 1 banding 300.000, sedangkan jarak sebenarnya adalah 18 km. Tentukan jarak pada peta tersebut. Jawab, dari soal itu diketahui skala 1 banding 300.000. Penulisan ini bisa kita tulis seperti ini, seperti yang depan tadi. Jadi ditulis seperti ini dalam tulisan titik 2 atau seperti pecahan pun boleh-boleh saja. Kemudian jarak sebenarnya di sini masih tertuliskan 18 km. Sehingga karena skala ini satuannya senti, maka harus kita samakan. Jarak sebenarnya yang 18 kilo juga harus kita rubah menjadi senti. Jadi pada saat kita mengoperasikan antara skala, JP, JS itu satuannya harus sama. Jadi nggak boleh skala satuannya senti, JS-nya satuannya masih kilo, tidak boleh. Maka harus senti juga. Apabila JS-nya kilo, kemudian JP-nya senti, maka kita rubah juga JS-nya menjadi senti. Jadi pada saat mengoperasikan itu satuan-satuan dari JP, dari JS ataupun skala harus samakan dulu.
Oke. Dari soal ini, karena yang dicanangkan jarak pada peta dan kita tahu bahwa skala tadi kan berbandingan antara JP dengan JS. Maka kalau kita ditanya berapa nih, bagaimana cara mencari JP? JP itu diperoleh dengan mengalihkan skala dengan JS atau jarak sebenarnya. Maka dari soal ini kita bisa menghitung berapa nilai JP. JP itu adalah skala kali JS. Skalanya tadi 1 banding 300.000, bisa ditulis bentuk titik 2 seperti ini atau bentuk pecahan. Kita kalikan dengan JS sebesar 1.800.000. Kita operasikan seperti operasi pecahan biasa, bilang kalikan dengan 1.800.000, kemudian kita bagi dengan 300.000. Jadi diperoleh nilai 6. Karena skala satuannya tadi senti, JS-nya juga satuannya senti, sehingga JP ini satuannya juga senti. Oke, dari sini kita bisa simpulkan bahwa jarak pada peta untuk pertanyaan contoh yang kedua ini adalah 6 cm. Hati-hati, satuan harus disamakan dulu. Kenapa JS-nya harus kita rubah menjadi senti? Karena skalanya ini adalah satuannya senti. Oke, bisa dipahami? Kita lanjutkan berikutnya. Contoh terakhir pada materi skala. Sebuah peta mempunyai skala 1:300.000, sedangkan jarak pada peta adalah 6 cm. Tentukan jarak sebenarnya. Oke, mari kita jawab. Dari soal ini diketahui skala itu 1:300.000. Kemudian jarak pada peta adalah 6 cm. Karena skala satuannya juga senti, JP-nya sudah senti, maka kita tidak perlu merubah satuan-satuan yang lainnya. Karena yang ditanyakan jarak sebenarnya, kembali lagi ke skala tadi adalah perbandingan JP dengan JS, maka untuk mencari berapa JS-nya kita menggunakan rumus JS itu diperoleh dari JP dibagi dengan skala. Sehingga dari soal yang sudah kita ketahui tadi, kita bisa langsung menghitung JS sama dengan JP dibagi dengan skala. Bentuk tulisan seperti pecahan ini kita bisa tulis sebagai bentuk titik 2, atau kebalikannya titik 2 bisa kita tulis seperti bentuk pecahan. Oke, karena JP dibagi dengan skala, maka JP-nya 6 dibagi 1/300.000. Karena dibagi dengan pecahan, maka harus kita kalikan dengan kebalikannya. Sehingga 6 kali 300.000 itu 1.800.000. Karena tadi senti skala satuannya, JP juga skala sentimeter satuannya, maka JS juga mengikuti satuannya sentimeter. Apabila pertanyaan ini berupa pilihan ganda, silahkan dicocokkan sendiri apakah ada jawaban yang satuannya senti. Apabila senti tidak ada, apabila senti kita rubah menjadi meter, maka ini ketemu 18.000 meter. Apabila satuan meter pun tidak ada, kita rubah lagi ke satuan yang lain, mungkin kilo. Karena 1 kilo itu 100.000 cm, maka 1.800.000 cm itu sama dengan 18 kilometer. Oke, dari contoh pertama, contoh kedua, contoh ketiga, saya ambil bilangan yang sama. Dengan tujuan apa? Kalian bisa melihat perbandingan pada saat mencari skala, caranya bagaimana? Pada saat mencari JP, caranya bagaimana? Saat mencari JS, aturannya seperti apa? Jadi dari sini kita bisa membandingkan, hasilnya harus tetap sama. Apabila nanti dirubah dengan angka-angka yang lain, maka sampean tinggal mengikuti dari contoh ini. Oke,
Bagaimana? Ada pertanyaan? Mudah-mudahan lebih paham dengan materi ini, materi skala, meskipun materi ini sudah pernah dipelajari pada tingkat SD maupun SMP. Yang sudah paham mudah-mudahan bisa lebih paham, yang belum paham mudah-mudahan bisa menjadi paham. Oke, selamat belajar. Tetap belajar di rumah dengan semangat. Pelajaran hari ini saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Pembelajaran hari ini saya akhiri dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.